Kak, saya ini lulus SMA, SMK, tapi saya bingung mau kemana. Pertanyaan ini sering ditanyakan ke saya, dan jika teman-teman punya pandangan sesudah lulus SMA, SMK, kira-kira mau kemana, bisa tuliskan komen di bawah, oke? Dan pada konten kali ini saya akan mencoba membahas tentang pertanyaan tersebut, memberikan respon terkait pertanyaan tersebut. Selamat datang, welcome to my channel Yerli Adatu. Bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke, kembali ke saya Yerli Adatu, dan tadi di awal sudah saya sampaikan ada sebuah pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya. Saya lulus SMA, SMK dan bingung mau kemana. Nah, ini pertanyaan yang sekali lagi sering ditanyakan ya kepada saya, dan mudah-mudahan apa yang saya jelaskan secara ringkas ini bisa memberikan inspirasi ataupun memantapkan keputusan bagi rekan-rekan adik-adik semua yang baru lulus SMA, SMK ya, entah tahun lalu atau di tahun ini, mau kemana ya. Oke, baik, saya akan memulai dengan mengatakan bahwa sesudah lulus SMA, SMK sebenarnya banyak sekali pilihan yang teman-teman bisa ambil ya, baik formal maupun informal. Oke. Nah, kalau teman-teman ingin ke jalur formal atau pendidikan tinggi ya, ada dua pilihan, bisa menempuh jalur akademis atau jalur vokasi. Oke. Secara sederhana, kalau jalur akademis ini adik-adik semua teman-teman bisa memilih S1 atau strata 1. Nah, sementara untuk jalur vokasi atau jalur keterampilan yang mempersiapkan teman-teman semua untuk siap di dunia kerja, yakni diploma 3 atau diploma 4. Pilihannya banyak kalau berkait dengan jalur vokasi atau pendidikan vokasi. Sekali lagi, ketika kita berbicara mengenai pendidikan vokasi, tentunya berbeda dengan jalur akademik atau jalur akademis. Nah, dari sisi pendekatan kurikulumnya, dari sisi pendekatan proporsi yang akan diberikan selama berkuliah sangat berbeda. Ya, kalau jalur akademis, rekan-rekan semua akan diberikan komposisi 90% teori dan 10% praktik. Tetapi untuk pendidikan vokasi, prakteknya lebih banyak. Jadi 60-70% adalah praktik ya, dalam kurikulum yang akan dijalani selama waktu tertentu. Sekali lagi, komposisi prakteknya jauh lebih banyak, antara 60-70%. Sisanya teori. Oke. Mengapa demikian? Karena kalau teman-teman mengambil jalur vokasi, teman-teman ini dipersiapkan untuk siap di dunia kerja. Nah, persyaratannya adalah ya tentunya terampil pada satu keahlian atau bidang tertentu. Jadi makanya nanti pada saat proses pembelajaran banyak sekali ya praktik-praktik dalam perkuliahan ya, mungkin masuk lab ya, dan sekali lagi Anda akan dapatkan selama masa perkuliahan atau studi normal. Yang tadi saya menyebutkan ada diploma 3 atau diploma 4. Oke, ya jadi itu. Jadi kalau teman-teman ingin cepat kerja, ya saya sarankan teman-teman ambil jalur vokasi atau pendidikan vokasi, pendidikan tinggi vokasi, D3 atau D4. Tetapi kalau memang
ingin masuk ke jalur akademis, ya, ingin memantapkan keilmuan teman-teman semua, bisa masuk jalur S1, nanti S1, S2, S3. Oke. Nah, khusus yang pendidikan vokasi, jadi prakteknya 70%, ya, 30% teori. Saya ingin menyarankan bagi teman-teman yang suka dengan bidang atau minat bahasa Inggris. Nah, kita ada satu pilihan, yakni program studi bahasa Inggris bisnis Diploma 3, jadi D3 bahasa Inggris bisnis. Maka pertanyaannya, prodi ini apa? Ya, terus nanti profesinya kira-kira jadi apa ya Pak atau Kak? Nah, program studi bahasa Inggris bisnis adalah sebuah program studi Diploma 3 yang teman-teman harus tempuh selama kurang lebih 3 tahun. Oke, 2,5 tahun di bangku kuliah dan setengah tahunnya teman-teman wajib magang kerja ya. Jadi untuk mempersiapkan teman-teman masuk ke dunia kerja supaya tidak kaget ada proses magang 1 semester. Nah, program studi bahasa Inggris bisnis ini ya, ini sebuah program studi di mana kompetensi utamanya adalah bahasa Inggris. Jadi semester 1, 2, 3, 4, 5 itu diwarnai ya dengan mata kuliah bahasa Inggris. Ya, mulai mata kuliah grammar, speaking, reading, writing itu diberikan mulai dari dasar sampai semester 4 dan 5. Nah, nanti semester 4 dan 5 itu ada beberapa mata kuliah yang mengharuskan teman-teman untuk presentasi ya, yakni mata kuliah public speaking, dan untuk menulis atau mempersiapkan menulis laporan baik itu praktek maupun laporan tugas akhir. Itu ada satu mata kuliah disebut report writing. Jadi teman-teman tidak usah khawatir jika memang sekali lagi kalau suka bahasa Inggris, kemudian ingin memantapkan bahasa Inggrisnya sehingga bisa siap nanti di dunia kerja, jangan ragu untuk bergabung ya. Nah, tadi saya sampaikan ada mata kuliah bahasa Inggris sebagai kompetensi utama ya dari semester awal. Tapi juga mahasiswa ataupun siswanya diberikan kemampuan bisnis. Nah, bisnis ini tidak semua ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan industri. Ada beberapa mata kuliah yang diberikan. Contohnya adalah ekspor import. Nah, ini kan sangat penting ya, ekspor import. Jadi kalau misalkan teman-teman bekerja nanti bisa membantu perusahaan di bidang ekspor import ini. Bahasa Inggrisnya kepakai, kemudian pengetahuan serta skill tentang ekspor importnya juga tentunya bisa bermanfaat ya. Ataupun nanti jika menjadi entrepreneur, berwirausaha di bidang ekspor import juga bisa karena sudah ada dasarnya. Ada juga mata kuliah public relation. Nah, kalau public relation ini tentunya berkaitan dengan hampir semua ya perusahaan itu membutuhkan keterampilan PR ya, public relation, pengetahuan dan keterampilan PR pasti dibutuhkan. Ada juga mata kuliah seperti customer service. Ini sekali lagi juga dibutuhkan hampir di semua perusahaan. Ya, ada juga mungkin mata kuliah supply chain management. Ya, itu bisa teman-teman pakai ketika bekerja di perusahaan logistik atau perusahaan ekspor impor juga. Nah, itu salah satu atau salah dua atau salah tiga mata kuliah bisnis yang dibutuhkan oleh dunia industri. Nah, pertanyaannya nanti sesudah lulus itu bisa memasuki bidang apa atau profesi apa. Dari kemampuannya utama yakni bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris, kemampuan untuk presentasi ya, kemudian kemampuan untuk menulis laporan sebagainya, ini beserta ilmu atau keterampilan bisnisnya ini dikombinasikan, teman-teman bisa masuk di hampir semua lini, hampir di semua jenis perusahaan. Bisa perusahaan ekspor import, bisa perhotelan atau hospitality industry, sangat bisa ya, ataupun perusahaan-perusahaan logistik, oke, baik nasional maupun internasional. Nah, saya mendorong ya, kita mendorong teman-teman bisa masuk ke level internasional sehingga bisa memanfaatkan kemampuan bahasa Inggris dan bisnisnya itu untuk scope yang lebih luas. Oke. Dan nanti tentunya
dalam waktu masa studi normal 3 tahun. Sudah lulus, teman-teman dapat gelar ahli madya. Oke, bagaimana menurut teman-teman? Jangan ragu lagi, jika ingin siap bekerja atau pengen cepat bekerja, bisa pilih jalur pendidikan vokasi. Oke, silakan beri komen terkait penjelasan saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memberikan keputusan yang tepat untuk pendidikan selanjutnya. Sampai ketemu di lain kesempatan.